Dengan dimasuki ajaran agama Islam, rakyat-rakyat yang tadinya memberontak dengan negara atau dengan kerajaan Mojopahit, karena diajarkan dari agama itu untuk melakukan sabar kesyukuran, sabar narimo dan lain sebagainya. Akhirnya kan meredam rakyat Nusantara ini yang waktu itu tidak cocok dengan hukum atau tidak cocok dengan peranatan Raja Mojopahit itu. Maksudnya pitakenan bilih apakah benar Islam datang ke Nusantara itu dibawa para wali. Ya, sesuai kali sejarah yang kula tampilan, sejarah yang kula pelajari, bahwa para wali songo niku keberadaane lan cara dakwah atau dia waktu itu dakwah ini kan Nusantara niku sampun dicepeng salah setunggalipun kerajaan ingkang paling ageng dan paling terakhir ya menika kerajaan Mojopahit. Nah, sebelum ada kerajaan Mojopahit, jadi jauh sebelum kerajaan Mojopahit, Nusantara niki sebagian besar sudah ada yang beragama Islam. Termasuk yang banyak dikenal oleh masyarakat Nusantara bahwa datangnya Panglima Cheng Ho yang pertama orang Cina datang ke Nusantara, di samping dia untuk berdagang, Panglima Cheng Ho juga membawa risalah Islam waktu itu. Nah, antara Panglima Cheng Ho dan para wali, apalagi yang dinamakan Wali Songo, bahkan Wali Songo sendiri itu kan malah yang terakhir, sesudah wali-wali yang sudah menyebar di Nusantara ini. Jadi kalau agama Islam pertama dibawa Nusantara oleh para wali, kalau saya sendiri bukan. Betul sepakat gitu, Betul sepakat. Masalahnya sakderenge wonten Wali Songo, Nusantara niki sudah ada pemeluk Islam. Dan contohnya Panglima Diponegoro. Kalau dibanding dengan runtuhnya kerajaan Mojopahit, mungkin Panglima Diponegoro setelah runtuhnya kerajaan Mojopahit termasuk para niki yang disebut Ki Ageng. Ya, termasuk Ki Ageng Pemanaan, Ki Ageng Tarup dan lain sebagainya. Ini kan sebelum ada Wali Songo. Yang tadi yang ditanyakan tentang Wali Songo, lain kalau wali-wali yang lain, contohnya di Tuban juga banyak wali yang dia itu sebelum ada Wali Songo, yang bertempat tinggal di Kecamatan Palang. Selain Syekh Maulana Asmoro Kondi, di situ sudah ada wali namanya Pangeran Gagar Manik atau Kiai Tundung Musuh. Nah, terus ada pula di sebelah barat Kiai Andong Wilis. Itu juga konon diceritakan bahwa itu juga wali. Ada lagi di utara pertigaan Manunggal Utara, wonten Wali Ki Jogobelo. Nah, orang-orang ini juga termasuk di samping untuk membela dan untuk membentengi Nusantara, dia juga bersiar tentang agama kok. Nah, itu jauh jaraknya dengan wali-wali yang bentukan dari negara Mojopahit yang dinamakan Wali Songo. Karena Wali Songo itu kebanyakan, sebagian besar, bukan sebagian, kebanyakan besar itu kan bentukan dari kerajaan Mojopahit. Nah, kenapa Mojopahit membentuk Wali Songo? Karena di samping dia adalah dekat dengan raja, dia dianggap mampu untuk merayu orang-orang Nusantara ini supaya apa?
dengan dimasuki ajaran agama Islam, rakyat-rakyat yang tadinya memberontak dengan negara atau dengan kerajaan Mojopahit, karena diajarkan dari agama itu untuk melakukan sabar kesyukuran, sabar narimo dan lain sebagainya. Akhirnya kan meredam rakyat Nusantara ini yang waktu itu tidak cocok dengan hukum atau tidak cocok dengan peranatan Raja Mojopahit itu. Nah dari situlah manfaatnya, karena para wali ini bisa meredam amarah rakyat Nusantara itu, maka ditetapkanlah para orang-orang yang datang dari negara Cina, yang di sini dengan yang awalnya itu mau berdagang, dan di sini manfaatnya dia bisa melerai dan meredam amarah rakyat Nusantara yang mau memberontak ke Mojopahit, maka dibentuklah paguyuban dinamakan Kanjeng Susuhunan. Nah, Kanjeng Susuhunan itu artinya orang yang dekat raja dan dianggap patut orang ini dihormati. Itulah dari arti susuhunan itu tadi. Nah, karena raja sendiri tidak bisa menyampaikan, maka utusan orang-orang yang dianggap Kanjeng Susuhunan itulah dia menjadi wakil dari raja itu. Maka diberi gelarlah orang-orang yang dianggap bisa melerai dan bisa meredam amarah rakyat Nusantara itu, diberikan gelar Wali Songo. Karena ada yang menceritakan bahwa orang-orang yang dari Arab katanya waktu itu sudah mengirim wali yang pertama sampai 9 kali, maka wali yang terakhir dinamakan Wali Songo. Itulah menurut versi mereka. Untuk apa? Untuk menguatkan bahwa di sini itu seolah-olah negara yang tidak tanpa didatangi para wali, negara yang tidak beragama. Atau orang-orang yang tanpa didatangi wali, orang Nusantara ini adalah orang yang kurang beradab. Nyatanya dengan rajanya sendiri mau kudeta, mau berontak. Kan itu klaim sepihak sebenarnya. Iya, betul. Nah, orang Nusantara itu gimana tuh? Orang Nusantara itu kan biasanya kalau tidak ketemenan, apa bahasanya ketemenan? Kalau tidak keterlaluan, kan dibiarkan. Nah, karena keterlaluan raja itu, ya, karena terkenal Raja Mojopahit itu akhir-akhir ceritanya, dia sudah tidak mempedulikan rakyatnya lagi. Dia tidak mengedepankan tentang kemakmuran rakyat, tapi dia mengedepankan keegonya sendiri dan mengedepankan kepentingannya sendiri. Contohnya, saat ini Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi mau masuk ke sini, ya, karena dia mencari saudaranya yang di Trowulan, yaitu Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Murtala waktu itu. Akhirnya ketemunya di kerajaan Mojopahit dan di situ sempat berdialog. Tapi versi ini jangan dicampur adukkan dengan versi mereka orang-orang yang taunya itu instan loh ya. Iya. Ini mengurai sejarah yang sebenarnya. Akhirnya tahu kelemahan raja itu. Raja bisa didekati asal raja ini dibawakan putri boyongan. Gitu. Akhirnya bagaimana? Saya Maulana Ibrahim Asmorokondi setelah minta izin datang ke sini dan untuk berdagang, dan dia membawa putri boyongan waktu itu, namanya walaupun orang Cina, walaupun orang Tiongkok, ya, namanya Dewi Anorawati. Ya. Nah, Dewi Anorawati itulah dibawa ke sini sehingga Prabu Brawijaya waktu itu terpikat dengan kecantikan Dewi Anorawati, maka Prabu Brawijaya sudah tidak mempedulikan lagi dengan Maulana Makdum Ibrahim Asmorokondi. Apa di sini mau berdagang, apakah di sini mau dompleng di kerajaan, apakah di sini mau minta apa. Jadi semua ucapannya diiyakan, yang penting Dewi Anorawati itu bisa menjadi miliknya Prabu Brawijaya karena terpikat kecantikannya itu.
Sehingga sampai Prabu Brawijaya sendiri lupa bahwa dia sudah mempunyai permaisuri dari Cina yang namanya Dewi Tan In Kian. Siapa Dewi Tan In Kian? Dewi Tan In Kian adalah ibu dari Raden Patah yang waktu itu. Karena terpikat dengan kecantikannya Dewi Anorawati, maka dia sampai tega. Dewi Tan In Kian ya waktu itu sudah hamil 7 bulan. Ya, dengan bujuk rayunya Dewi Anorawati karena ingin menguasai kerajaan dan kepingin memperluas jajahannya dan kepingin memperbanyak bawaan orang-orang yang dari Cina itu supaya bisa masuk ke Nusantara, bisa diterima oleh Prabu Brawijaya. Maka mengetahui Dewi Tan In Kian ini sudah hamil 7 bulan dan nanti ini menjadi putra raja karena sama-sama dari Cina, nanti ini yang akan menjadi wakil penguasa di Nusantara. Maka Dewi Anorawati meracuni Prabu Brawijaya untuk supaya Dewi Tan In Kian diusir. Dia mau menjadi permaisuri, dia mau dinikahi oleh Prabu Brawijaya asal Dewi Tan In Kian diusir dari negara Majapahit. Nah, sampai Prabu Brawijaya sendiri tanpa berpikir panjang, ya wajar namanya laki-laki yang apalagi dia berkuasa. Ya, dan dia lupa dengan sesanti orang Jawa bahwa orang Jawa itu sebenarnya mengedepankan eling purwo duksina. Tapi dengan kemolekan dan kecantikannya putri dari negara Cina, akhirnya dia lupa dengan itu semua, lupa dengan eling purwo duksina itu, maka terjadilah Dewi Tan In Kian dihajar waktu itu, disingkirkan dari Majapahit yang hanya untuk supaya mendapatkan Dewi Anorawati. Nah itu. Jika Wali Songo itu bukan penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, lalu tugas dari Wali Songo sendiri itu apa Pak sebenarnya? Tugas dari Wali Songo? Tugas dari Wali Songo itu untuk membacking kebutuhan yang ada di Nusantara di Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa kok gitu? Negara Nusantara itu kan negara terkenal yang sangat besar. Betul. Negara yang sangat dihormati dan dikagumi dari beberapa negara luar. Ya itu loh kelemahannya Prabu Brawijaya saat itu. Di akhir perjalanannya mereka itu selalu mengedepankan kepentingannya sendiri dan dia istilahnya kekeh dengan egonya. Nah, kepentingan dan egonya itu larinya ke perempuan itu loh. Maka dari situ rakyat ini sudah mulai tidak percaya lagi dengan raja itu. Maka banyak yang berontak, banyak yang keluar dari negara Majapahit itu, dari kerajaan Majapahit. Nah, otomatis dengan raja-raja ini ditinggalkan orang-orang yang tadinya pendukung Prabu Brawijaya yang bisa menata dan bisa memajukan kerajaan Majapahit. Setelah ditinggal orang ini, akhirnya mau jadi apa toh? Makin lama makin merosot, makin menurun toh. Dan makin ketidakjelasan toh hukum di Majapahit ini. Nah, setelah orang-orang ini sudah mulai keluar, kan banyak para kepatihan, para adipati yang berontak, Ronggolawe yang sudah dihadu domba perang dengan kaki Nambi. Lalu kerajaan-kerajaan Teluan yang dari Ndoho, dari Singosari, ini sudah akhirnya kembali lagi ke kerajaan sendiri, tidak mau mendukung lagi Raja Majapahit. Kan akhirnya ringkih. Lah dari keringkihan itulah dengan egonya Sang Prabu Brawijaya itu, maka dia mendatangkan orang-orang asing itu. Lah kebetulan orang-orang asing ini di sini satu dia mempunyai keahlian, ya ada yang ahli niaga, ahli perang, ahli tata negara. Maka orang-orang ini dimanfaatkan untuk mendukung kejayaan
negara Mojopahit itu. Nah, di samping itu, orang-orang ini sebelum datang ke sini dia sudah belajar dan sudah memahami tentang agama Islam itu. Maka sekaligus di sini sebagai penasehat, sebagai ahli di bidang masing-masing, dan dia juga diberi wewenang untuk mensiarkan agama itu supaya apa? Supaya rakyat kecil ini lo nggak berontak.